Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Yang di belakang mana suaranya? Shalom. Yang di samping kiri, shalom. Yang di samping kanan, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Kita kembali berjumpa dalam Sekolah Minggu Online Gemit Petra Oipoi. Tepuk tangannya dulu. Semua semangat. Semangat. Nah, adik-adik, hari ini kita masih dalam sekolah minggu online atau sekolah minggu dari rumah saja. Hari ini Kak Herlin ada di Kak Herlin punya rumah. Nah, adik-adik sekarang ada di mana? Di mana? Ada yang di rumah, ada yang di mana? Ada yang di kawan pun rumah, ada di mana lagi? Wih, ada yang di Depok Oma dan Opa pun rumah. Atau ada yang di jalan, ya sampai di jalan tapi masih tetap sekolah minggu online. Pokoknya dimanapun adik-adik berada, tetap jaga kesehatan, ingat tetap pakai masker, tetap ikuti protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat dan bebas dari COVID-19. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai kita punya sekolah minggu online. Untuk itu, Kak Herlin mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu sekolah minggu. Semoga kita sudah lama tidak ketemu sekolah minggu secara tatap muka nih, adik-adik tidak lupa lagu sekolah minggu. Sekarang kita akan menyanyi lagu sekolah minggu ya. Kira-kira lagu apa ya yang asik ketong ini mulai ketong punya sekolah minggu ini nih. Karena ini masih pagi, jadi kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kurang semangat. Ulang. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, lagu kedua kita menyanyi. Pokoknya ketong ini hari menyanyi banyak lagu sampai puas begitu. Kira-kira lagu apa lagi? Ayo kita menyanyi lagu yang menggambarkan ketong punya hati ini hari. Kira-kira ini hari semua pu hati senang, kok hati sedih? Anak sekolah minggu tuh dia pu hati harus senang. Maka kalau hati senang, kita menyanyi lagu Saya Bergirang. 1, 2, 3. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikanlah cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Kita nyanyi satu lagu lagi yang menggambarkan hati yang senang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita menyanyi satu lagu yang pakai gerakan lagi. Semua bangun berdiri, kalau ada yang masih duduk bangun berdiri semua. Kita mau menyanyi lagu Halo halo, hello hello, ola ola. Semua masih ingat itu lagu toh? Ayo, semua 1, 2, 3. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo 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 hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ulang. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola.
Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo, lagu apa lagi? Kita mau menyanyi lagu yang pakai gerakan. Coba yang di rumah kasih Karen lagu apa? Lagu apa? Ada yang bilang cuip-cuip. Lagu apa lagi? Naik kereta kasih. Lagu apa lagi ya? Wih, lagu pun banyak lagi nih. Pokoknya nanti semua, kalau sebentar kita tidak menyanyi, adik-adik harus menyanyi sendiri dengan mama, dengan bapak, dan kawan-kawan yang lain di rumah. Sekarang Ketong mau menyanyi satu lagu lagi yang pakai gerakan. Lagunya yaitu Allahku besar, Allahku dahsyat. Semua masih ingat toh? 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha. Sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita mau mengawali, kita punya sekolah minggu tadi, kita sudah menyanyi. Sekarang kita mau berdoa supaya kita punya sekolah minggu diberkati oleh Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang semua mari duduk yang manis. Semua taruh tangan di belakang. Semua taruh tangan di belakang, kita mau berdoa, kita mau menyanyi lagu Mana Tangan. Mana tangan yang ini, Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Semua duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih terus jaga kami dan pelihara kami dan memberikan kami kesehatan. Sekalipun Tuhan kami masih sekolah minggu online, kami sudah rindu untuk bertemu tatap muka dengan sekolah minggu bersama dengan ibu guru, dengan kakak-kakak yang lainnya dan teman-teman. Tetapi kondisi pandemi yang masih terjadi membuat kami harus sekolah minggu di rumah saja. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menjaga dan tidak mengurangi sedikit pun sukacita kami. Kami akan bernyanyi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami percaya. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Anak Monyet. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah, siapa di sini yang panjang sabar? Orang yang sabar, orang yang suka mengasihi, orang yang sabar dengan teman-teman. Semua anak sekolah minggu harus jadi anak yang sabar dan penuh kasih. Kita lanjutkan lagu kita karena kita tadi bicara soal kasih. Kita mau menyanyi lagu soal kasih, sukacita. Pokoknya semua lagu 9 buah roh masih ingat semua toh? Ayo 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ih, ada yang masih lupa itu lagu tuh. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman, pembacaan firman dan juga cerita akan dibawakan oleh Kakak Ina. Nah, sekarang Kakak Ina di mana? Kakak Ina di mana? Kakak Ina tidak ada dengan Kak Herlin. Kakak Ina juga dari Kakak Ina punya rumah. Jadi, kita akan berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Ina. Silahkan Kakak Ina. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu bersama ya Bapa. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan siapkan Alkitab kalian. Kita buka dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 44. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai ayat 44. Kak Ina akan bacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 di bawah judul Kapal Terkandas. Ayat yang ke-14. Tetapi tidak beberapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian, kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ, dengan susah payah, kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang.
Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saung di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu, prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak mereka semua untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busur pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapak. Demikianlah semua mereka selamat naik ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya
putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman kita hari ini dan dari video yang tadi sudah sama-sama kita saksikan, kita belajar satu hal penting dari Paulus, yaitu walaupun dalam keadaan kesusahan, walaupun di tengah badai, di tengah ombak yang besar, Paulus memiliki keteguhan hati karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah mampu menyelamatkannya dan teman-temannya yang ada di kapal tadi. Nah, bagaimana sih Paulus bisa memiliki keteguhan hati seperti itu? Apakah kita juga bisa memiliki keteguhan hati sama seperti Paulus? Tentu saja bisa. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan kita selalu percaya kepada Tuhan, dan kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Nah, caranya adalah jika setiap hari kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, mendengar firman Tuhan, maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jika kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Untuk memiliki keteguhan hati yang sama seperti Paulus, kita harus bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, sama seperti Paulus yang menghadapi badai yang begitu luar biasa, Paulus tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik mau tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan setiap hari? Jadi, mari sama-sama kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan firman-Nya setiap hari, kita lakukan firman-Nya untuk kakak kita, adik kita, orang tua, kita menghargai orang lain, karena saat kita dekat dengan Tuhan, kita dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari firman hari ini ya. Demikian pembacaan firman Tuhan dan cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Amin.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kairlin ajak kita semua untuk kembali duduk tenang. Yang masih ribut, ayo diam-diam. Yang masih lari-lari, ayo duduk yang manis. Kita semua akan berdoa syafaat. Nah, sebelum kita doa syafaat, nah ini ada Kakak Fides. Kakak Fides juga mau doa syafaat ya. Ayo Kakak Fides duduk di sini. Kita akan doa syafaat. Kita menyanyikan lagu 5 jari tangan. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Semua berdoa. Kakak Fides juga tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah pelihara kami dan memberkati kami lewat nyanyian dan juga firman yang tadi telah dibawakan oleh Kak Ina. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami dan Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan di masa pandemi, di tengah banyak sakit penyakit di sekitar kami semua masih dijaga dan dipelihara. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Dan kami yang mungkin saat ini sedang dalam masa sakit, kami percaya sakit ini Tuhan merupakan cara Tuhan untuk membuktikan betapa besar mujizat-mujizat yang Engkau bisa lakukan dengan menyembuhkan kami daripada sakit penyakit ini. Kami berdoa untuk kami semua, mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan ujian sekolah kami telah menerima rapor, dan kami saat ini memasuki masa liburan. Bapa mau memberkati, menjaga dan melindungi kami selalu, supaya kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan selama kami menikmati masa liburan kami ini. Memberkati orang tua kami, teman-teman, Bapak Ibu guru kami, semua orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Memberkati gereja kami, memberkati Bapak Ibu pendeta, majelis, serta semua pengajar PAR, dan semua orang yang melakukan pelayanan di gereja. Memberkati kami semua, kiranya kami semua selalu diberikan sukacita dan damai sejahtera satu sama lain, sehingga kami boleh menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Memberkati persembahan yang sudah kami berikan, biarkanlah itu boleh berguna bagi pelayanan-Mu di mana-mana tempat. Inilah doa dan harapan kami, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan menyanyi lagu apa? Kereta kasih. Naik kereta kasih. Oke, semuanya berdiri. Kita mau pulang, kita mau menyelesaikan sekolah minggu kita. Semua bangun berdiri. Kita menyanyi lagu Naik Kereta Kasih. Naik kereta kasih. Naik kereta kasih. Naik kereta kasih, penumpang kasih semakin asik. Ku bilang ciki, ku bilang caka, ku bilang ciki 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 caka. Ku bilang caka, ku bilang ciki, ku bilang caka 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 ciki. Salam, 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 salam. Hari Minggu kita bertemu. Shalom, 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 shalom. Hari Minggu kita bertemu. Yesus jaga kita, Dia rindu kita. Hari Minggu kita bertemu. Nah, kita mau doa penutup. Mari adik-adik semua lipat tangan. Kita akan berdoa. Doa Bapa kami. 1, 2, 3.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik dalam sekolah minggu online. Dan tetap berdoa supaya ini COVID ini jauh sudah dari kita punya dunia ini ya. Supaya kita bisa sekolah minggu kembali. Ali ini corona dong pi alien jauh. Vines bilang corona dong pergi di alien jauh-jauh. Oke, baik adik-adik dan juga teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus menjaga dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.